Baik, kita akan membahas terkait soal OSN tahun 2025 terkait keseimbangan dalam kelarutan atau kita kenal sebagai KSP. Baik, soal KSP ini termasuk soal yang paling banyak keluar karena sekitar 4 sampai 5 biasanya atau mungkin ya setidaknya minimal 2 seperti itu setiap tahunnya. Soalnya beragam dari soal yang paling mudah dari soal yang sudah ada di SMA sampai soal yang dikembangkan dengan konsep keseimbangan yang lain. Dan juga konsep stoikiometri tentunya. Langsung saja kita masuk kepada soal nomor satu, yakni sebanyak 1 liter larutan kalsium oksalat atau CaC2O4 jenuh pada 50 derajat didinginkan hingga temperatur 25 derajat Celcius. Massa kalsium oksalat yang akan mengendap adalah berapa? Nah, di sini kita perlu ingat bahwasannya ada beberapa kata yang perlu dipahami, antara lain kata jenuh dan juga super jenuh ataupun tidak jenuh. Kata jenuh ini mengatakan atau menyatakan bahwasannya kondisi dia KSP-nya, kondisi dia itu sama dengan KSP atau dia sebenarnya itu belum membentuk endapan tapi ketika dipengaruhi keseimbangannya atau ditambahkan sedikit padatan dia akan timbul endapan seperti itu. Jadi hanya sedikit saja ditambahkan maka dia akan timbul padatan atau muncul padatan seperti itu. Nah, di sini ada pendinginan, yang mana pendinginan ini akan berpengaruh terhadap kelarutan, karena nilai KSP-nya pada temperatur 25 dan 50 tentu saja berbeda. Ternyata pada temperatur lebih rendah, tentu saja kelarutannya lebih rendah, karena nanti juga akan terkait dengan keseimbangan yang kita pelajari sebelumnya, yakni terkait persamaan Arrhenius, seperti itu. Nah, di sini kita bisa gunakan yakni teori terkait solubility. Solubility terhadap KSP atau S ya. Kita cari S masing-masing dari kondisi temperatur 50 derajat dan 25 derajat. Kita cari pada kondisi 50 derajat Celcius, nilai KSP-nya adalah 4,0 kali 10 pangkat minus 9. Yang mana kita tahu bahwasannya KSP dari CaC24 kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya. C2O4 solid ketika dilarutkan di air, dia akan membentuk ion Ca2+, kemudian ion C2O4 2- yang terlalu dalam air. Lalu kita nanti eh, gunakan MRS tentu saja. Namun karena di sini 0 dan 0, sisanya ya tentu saja pada S-nya ya. T plus S, jadilah di sini S. Jadi nilai KSP-nya adalah S kuadrat. Nilai KSP-nya adalah S kuadrat. Sehingga nanti ketika kita akar dari 4,0 kali 10 pangkat minus 9, ketemu S-nya adalah 6,325 kali 10. Mohon maaf, saya lebih baik gunakan ini ya, gunakan 4 angka di belakang koma. 4 ya. 46 kali 10 pangkat minus 5. Maaf. Kemudian kita cek di 25 derajat Celcius dengan KSP-nya sekitar berapa itu? 2,3 kali 10 pangkat minus 9. Kayak sama, KSP-nya S kuadrat. Jadi kita gunakan akar dari 2,3 kali 10 pangkat minus 9. Jadilah 4,7958 kali 10 pangkat minus 5 molar. Nah, jadi kita bisa tahu bahwasannya kelarutannya lebih tinggi pada temperatur tinggi, dan apabila temperaturnya diturunkan, maka kelarutannya akan menurun. Seperti itu. Nah, dari kelarutan tersebut, kita bisa cek
perbedaan molarnya. Atau kita katakan delta N, perubahan molnya. Perubahan mol CaC2O4 yang mengendap. Ya. Yakni dalam 1 molar berarti, dalam 1 liter, mohon maaf. Dalam 1 liter berarti kita abaikan dulu volumenya. Karena kita ingat bahwasannya molar sama dengan mol per volume. Karena volumenya 1 liter kita jadikan mol sama dengan N. Seperti itu. Jadi ketika kita mencari delta N-nya, nanti kita tinggal bandingkan kelarutan. Bandingkan kelarutan saat 50 derajat dan dikurangi kelarutan pada 25 derajat. Dapatkan, nanti dikurangi ya yang tadi kita temukan, 1,52 ya. 52,87 kali 10 pangkat minus 5 mol. Nah, setelah ditemukan perbedaan molnya, perbedaan mol antara antara 50 dan 25, lalu kita katakan masanya berapa, yakni kita tinggal gunakan saja massa sama dengan delta N-nya dikalikan MR. 1,5287 kali 10 pangkat minus 5 dikalikan MR-nya 128,10 sama dengan 1,96 kali 10 pangkat minus 3 gram, atau kita katakan 1,96 miligram. Kira-kira jawabannya nanti kita dapatkan yang B, seperti itu. Jadi di sini kita perlu pahami bahwasannya jenuhnya pada 50 derajat, kemudian didinginkan, tentu saja nanti perbedaan mol itu atau perbedaan kelarutan itu sama dengan perbedaan molnya. Ya, karena itu menandakan bahwasannya ketika ditambahkan atau didinginkan, tentu saja akan turun itu, akan turun kelarutannya sehingga membentuk endapan. Seperti itu. Itu logikanya dari sisi apabila nanti dia jenuh kemudian didinginkan, seperti itu. Coba kita lanjut ke soal nomor 2, yakni terkait rasio kelarutan kalsium fluorida CaF2 di dalam CaNO3 kali 0,1 molar terhadap kelarutannya dalam NaF 0,1 molar. Nah, di sini pelajaran yang saya sebutkan sebelumnya yakni terkait pengaruh dari ion sejenis. Ion sejenisnya di sini, yang di sini adalah Ca2+, yang di sini adalah F-. Baik. Karena ini KSP-nya jauh ya, kecil sekali, jadi kita anggap Ca2+ ini nanti langsung masuk saja. Kemudian F- ini juga 0,1 molar, terlalu besar dibandingkan KSP-nya, maka kita anggap F-nya nanti langsung masuk saja. Gitu ya. Jadi kita pakai langsung cara cepatnya saja. Misalkan dalam CaNO3 2 kali 0,1 molar, maka langsung kita gunakan CaF2 solid ya. Kalsium 2 plus aqueous plus 2 F minus. Aqueous. Jadi nanti KSP-nya adalah sebentar. Seperti ini. Nah, yang pertama ya. Ini yang pertama. Yang pertama yakni kita anggap CaNO3 2 kali ini ya. Berarti yang sama adalah Ca. Ca-nya 0,1 molar. 0,1 molar. Sebenarnya kalau kita pakai MRS nanti ininya 0, kemudian ini plus X seperti itu ya. Ini jadinya 0,1 plus X. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Namun karena 0,1 molar dibandingkan KSP-nya ini terlalu jauh gitu ya. Maka X ini sangat kecil sehingga diabaikan. Jadi kita anggap 0,1 plus X sama dengan 0,1. Seperti itu. Mendekati 0,1. Jadi kita abaikan saja.
Baru kita di sini 2S ya. 2S. Seperti itu. Jadi nanti kita temukan dari KSP-nya 0,1 dikalikan 2S dipangkatkan 2. Jangan lupa karena koefisiennya 2. KSP-nya adalah 5,3 kali 10 pangkat minus 9. Sama dengan 0,1 dikalikan 4S kuadrat. Nanti ditemukan S-nya adalah, ntar saya geser ke bawah, 9,87 dikalikan 10 pangkat minus 6. Nah, kita beralih ke yang nomor kedua, yakni NAF-nya. NAF-nya ya, yang F-nya ya, yang sama. Jadi di sini S-nya di sini 0,1 molar. Jadi KSP-nya adalah S dikalikan 0,1 dipangkatkan 2. KSP-nya adalah 5,3 kali 10 pangkat minus 9 sama dengan S dikalikan 0,01. Jadi S-nya adalah 3,9 dikalikan ya berarti 3,9 dikalikan 10 pangkat minus 9. Begitu. Ntar KSP-nya itu maaf, ada salah perhitungan ya. Di sini KSP-nya harusnya ini juga salah berarti. Saya salah hitung tadi. Berarti di sini itu 5,3 dikalikan 10 pangkat dikalikan 10 pangkat minus 7. Itu. Baik, benar. Kemudian untuk yang di sebelah sini S-nya adalah kita gunakan kalkulator terlebih dahulu. Akar dari 5,3 5,3 dikalikan 10 pangkat minus 9 bagi 0,1. Nah, dia di sini adalah 1,15 dikalikan 10 pangkat minus 4. Nah, dari sini terlihat bahwasanya S yang pada CaNO3 dua kali ini lebih besar dibandingkan yang di F ya. Baik. Nah, baru setelah itu pakai kita pakai di perbandingan antara S yang di sini sama yang di sini. Kita bandingkan keduanya. Itu berapa? Di S yang di sini kita bandingkan S yang kedua. Coba dibandingkan. Ntar saya gunakan kalkulator terlebih dahulu. 0,15 dikali 10 pangkat minus 4. 5,3 dikali 10 pangkat minus 7. Sekitar 217 dibandingkan 1. Nah, ini hasilnya ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Baik, cukup mudah ya Mas Kihan ya. Nah, ini baru mulai masuk soal yang agak sedikit memutar otak,
di nomor 3, 4, dan 5. Nah, nomor 3 yakni ada magnesium hidroksida. Dikenal sebagai obat antasida, yaitu obat yang digunakan untuk menetralkan kelebihan asam lambung. Magnesium hidroksida, itu rumusnya MgOH 2 kali ya, memiliki kelarutan yang kecil di dalam air dengan nilai KSP sekian. 5,6 kali 10 pangkat minus 12. Padatan magnesium hidroksida yang tepat larut sempurna setelah bereaksi dengan asam lambung. Nah ini kata pentingnya, menghasilkan larutan pH sebesar berapa? Jadi di sini MgOH 2 kali dalam padatan tentu saja kita larutkan di dalam air, yakni di dalam lambung, menghasilkan ion Mg2 plus, aqueous, dan juga OH- sebanyak 2 kali ya, OH-. Nah, pada mulanya ketika masuk ke lambung seperti itu, OH- ini akan bereaksi dengan asam terus-menerus hingga asamnya habis atau asamnya sudah netral gitu ya, sudah bereaksi habis. Pas gitu ya, pas antara OH- dan juga H plusnya. Itu makanya perlu kita pemahaman terkait ini ya, terkait penggunaan kalimat-kalimat seperti ini. Karena apabila kita tidak memahaminya, kita tidak bisa mengerjakan. Baik, tepat larut sempurna. Nah, tepat larut sempurna juga bisa digunakan asam habis tidak tersisa. Jadi yang sisa adalah OH-nya. Di OH- ini tidak akan bereaksi kembali. Seperti itu. Jadi hanya dipengaruhi oleh KSP saja. Beda dengan yang soal-soal yang kita kerjakan di video sebelumnya, itu sangat berbeda ya. Jadi di sini kita gunakan, anggap saja ini awalnya 0 dan 0 gitu ya. Jadi kita gunakannya ketika MRS, nah timbangnya adalah di sini S, di sini 2S. Nah, ketika kita bicara KSP-nya sama dengan S dikalikan 2S dikuadratkan karena koefisiennya 2. Jadi KSP-nya nilainya adalah 4S pangkat 3 sama dengan KSP ya. Dan KSP-nya 5,6 kali 10 pangkat minus 12. Sehingga nilai S adalah 1,12, maaf, dikalikan 10 pangkat minus 4 molar. Baik. Nah, dari sini kita bisa ubah S ini menjadi 2S. Karena konsentrasi OH- adalah 2S, sehingga didapatkan konsentrasi OH- adalah 2 kalinya, ini 2,24 kali 10 pangkat minus 4 molar, sehingga kita bisa ubah ke POH dengan cara minus log ya. Minus lognya, POH sama dengan minus log dari 2,24 kali 10 pangkat minus 4, sehingga didapatkan POH-nya adalah 3,65, hingga kita ubah ke pH ya, dengan cara dikurangi 14 dikurangi 3,65. 14 dikurangi 3,65 sama dengan kurang lebih 10,35 ya. Atau di sini 10,34. Baik, itu jawaban eh, untuk soal nomor 3. Nah, kenapa saya tadi katakan cukup sulit karena hanya bermain di kalimat ya. Tepat taruh sempurna dan setelah bereaksi dengan asam lambung seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Ini soal yang cukup mudah ya. Cukup mudah karena hanya bermain pada konstanta saja sebenarnya. Apa? Satuan saja sebenarnya. Bermain pada satuan, miligram diubah ke nanti ke S atau dalam mol per liter atau molar ya.
Nah, ini yang bisa kita pakai S. Berarti kita perlu mengubah miligram ini ke molar. Hanya seperti itu saja. Baik. Caranya yakni kita ubah dulu miligram ke mol per liter dengan cara, nah, kita cari MR-nya dulu. MR-nya dari magnesium fosfat, Mg3, PO4, 3 kali, 2 kali ya, 2 kali. MR-nya nanti kalau dihitung sekitar 262,9 gram per mol. Nah, bagaimana kita mengubah dari miligram ke liter, seperti itu ya. Nah, kita ubah dulu miligram per liter ke gram per liter dulu. Kita ubah ke gram per liter, yakni 1,03 dikalikan 10 pangkat minus 3 gram per liter. Lalu dari gram per liter ini, kita ubah ke mol per liter, yakni dengan cara, lebih mudahnya saya tulisan seperti ini saja, gram per liter, lalu dikalikan apa agar sama dengan mol per liter. Nah, ini bermain satuan per liter. Nah, yang hilang harus gram. Berarti kita ubah di sini adalah yang gram, ya, gram. Kemudian ada satuan mol di atasnya, berarti mol per gram. Mol per gram, ya. Ini kalau di sini mol per gram berarti perlu diubah yang ini ya. Ini kan gram per mol, berarti di sini 1/262,9. Nah, seperti itu. 2,262,9 gram per mol. Nah, jadi diubah di situ atau dibagi langsung seperti itu ya, biar mudah. Ya, intinya perhilangan ini ya, perhilangan satuan. Sehingga jadi hasilnya adalah 3,92 kali 10 pangkat minus 6 mol per liter atau molar ya. Nah, setelah kita temukan nilai S, kita coba cek KSP dari ini nilainya berapa S, berapa kuadrat gitu ya, atau berapa pangkat berapa gitu. Dari Mg3, PO4 2 kali, solid ya. Terus kita jadikan 3 Mg2 plus, akeos, plus 2 kali, PO4 3 minus. Nah, dari sini kita nanti bisa ubah. Ini adalah 3S, di sini adalah 2S. Nah, jadi nilai KSP-nya itu adalah 3S pangkat 3 dikalikan 2S pangkat 2. KSP-nya adalah yang kita cari ya, KSP-nya. Nah, dari sini nanti bisa ditemukan 108 S pangkat 5. Nah, KSP-nya kita bisa cari 108, S-nya dimasukkan, 3,92 dikalikan 10 pangkat minus 6 dipangkatkan 5. Jadi nanti nilai KSP-nya adalah 9,9 sekian, 9,9 dikali 10 pangkat minus 26. Nah, di sini jawaban yang mendekati adalah yang D ya. Apabila diubah nanti sekitar 1,00 kali 10 pangkat minus 25. Udah ya, sekian. Hanya perlu berhati-hati terhadap satuan saja sebenarnya. Nah, di sini ada soal nomor 5, yaitu suatu larutan diketahui mengandung Br minus dan Cl minus dengan konsentrasi masing-masing 0,1 molar. Kita coba ganti warna dulu. Baik. Kemudian dalam larutan tersebut dilakukan penambahan larutan AgNO3 minus AgNO3 secara bertahap. Persentase Br minus yang mengendap saat Cl minus mulai ikut mengendap adalah berapa?
Nah, dari sini itu sebenarnya kita bisa tahu bahwa dari nilai KSP ya, tentu AGBR yang akan mengendap terlebih dahulu, baru AGCL. Ya. Dari di sini juga di soal jelaskan bahwa persentase BR minus yang mengendap saat CL mulai ikut mengendap berarti BR BR itu sudah terlebih dahulu mengendap. Ya, itu logikanya. Nah, dari situ kita bisa cari ya, kita bisa cari nilai BR minusnya, BR minus yang tersisa di dalam larutan. Itu. Baik, caranya bagaimana? Yakni kita cek KSP-nya, lalu kita cari konsentrasi CL minusnya ya. Mengendap saat CL minus mulai ikut mengendap. Berarti ISP sama dengan KSP. Ini untuk CL ya, untuk AGCL. Yang pertama. Jadi kita tinggal cek AGCL ya. AGCL solid, AG plus aqueous plus CL minus aqueous dengan CL minusnya adalah 0,01 molar, AG plusnya itu yang kita cari ya, kita cari dulu AG plusnya berapa, sehingga kita konsentrasi AG ya, AG plus sama dengan KSP-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 10 dibagi dengan 0,01. Jadi konsentrasi AG plus pada CL 1,8 kali 10 pangkat minus 8 molar. Ini konsentrasi AG plusnya. Pada larutan ya. Larutan. Oke. Nah, baru setelah itu kita cek pada BR ya, pada BR minus, yakni AGBR solid dilarutkan menjadi AG plus plus BR minus minus aqueous aqueous. Nah, pada saat CL minus sudah mengendap, konsentrasi AG plus itu sekian. Berarti kita bisa masukkan di sini 1,8 kali 10 pangkat minus 8. BR minusnya berapa? BR minusnya. BR minus tentu saja yang tersisa ya. Ini kita bicara setimbang, maka kita bicara yang sisa ketika kita gunakan MRS ya. Itu yang ada di sistem. Setimbang itu yang ada di sistem tersebut ya. Itu yang dimaksud. Kemudian BR minusnya itu yang kita cari. BR minusnya itu berapa? Jadi tinggal kita gunakan konsentrasi BR minus sama dengan KSP dibagi dengan konsentrasi AG plus. 5,0 kali 10 pangkat minus 13 dibagi dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 8. Hasil dari BR minus adalah 2,78 dikalikan 10 pangkat minus 5 molar. Nah, dari sini kita bisa cek fraksi BR minus yang mengendap berapa. Dengan cara pakai persentasenya, tentu saja 0,01 ya awalnya. Mulanya 0,01 dikurangi yang tersisa atau yang setimbang 2,78 kali 10 pangkat minus 5 dibagi dengan awalnya 0,01 dikalikan 100%, jangan lupa. Jadi kurang lebih hasilnya adalah 99,7%. Kita coba cek apakah ada di jawaban. 99,7. Yang mendekati ya, 99,82. Seperti itu. Baik, cukup mudah ya. Sudah. Baik. Baik. Di sini ada soal terkait kesetimbangan digabungkan dengan soal terkait elektrokimia. Baik, ini sebenarnya cukup mudah kok. Cuma perlu menggabungkan saja, menggabungkan dua ini ya, dua apa? Dua teori seperti itu. KSP Hg2Cl2 pada 298 Kelvin adalah berapa?
Ini jelas 298 Kelvin ini standar ya, berarti kita bisa pakai E0-nya. Kita tidak perlu persamaan Nernst, maksudnya seperti itu. Kita coba selesaikan ini dulu. Persamaannya bagaimana? Bagi 2 Cl2 ketika menjadi, ini solid ya, ketika terlarut di dalam air, dia akan membentuk Hg 2 minus, ini aqueous ya, aqueous, plus 2 Cl minus, ini aqueous. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan persamaan ini? Itu yang eh, kita bisa cari melalui E di sini ya, seperti itu. Nah, caranya adalah, nah di sini kan sudah ini ya, sudah jelas. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah yang di sini sebelah kiri sudah benar. Sama seperti ketika kita menggunakan persamaan Hess atau mencari delta H pada termokimia seperti itu. Nah, itu sama. Ini sudah di kanan ya. Koefisiennya juga sudah sama. Yang dicoret ini nggak ada kan? Tidak ada. Ini juga dicoret. Nah, tapi di sini karena di sebelah kanan, jadi perlu dibalik. Nah, karena perlu dibalik nih jadinya nanti minus 0,80 volt. Nah, di sini nanti plus 0,31 volt tetap. Ketika dijumlahkan, nah ini nanti ketika dibalik ya, nanti Hg-nya di sini Hg liquid menjadi 2 elektron. Nah, ini bisa dicoret 2 elektronnya. Nah, barulah Hg 2 minus. Aqueous, sudah tepat ya. Seperti itu. Nah, kita tinggal cari delta E0-nya, atau mohon maaf E0-nya ya. E0-nya adalah minus 0,80 ditambah 0,31, jadi plus 0,49 volt. Setelah kita temukan ini, lalu kita ubah kemana? Nah, ini kalau kita hanya mengandalkan keseimbangan saja, tentu tidak bisa. Jadi kita bisa gunakan persamaan yang lain. Persamaan apa yang pakai ada K-nya, ada E0-nya. Ya, persamaan apa? Delta G min NFE0. Oke, ini masih belum ada K-nya. Jadi perlu pakai apa? Delta G-nya diubah ke ada K-nya. Apa pakai? Minus RT ln K sama dengan min NFE0. Nah, ini baru kita bisa ubah jadi ln K sama dengan, ini sekarang minus sama-sama coret ya, berarti tidak ada minusnya. NFE0 dibagi dengan RT. Udah ternyata ya. Nah, udah ternyata. Oke. Di lengkanya kita cari seperti itu. N-nya, N ini kalau dalam konteks apa ini? Konteks elektrokimia itu adalah jumlah elektron. Ya, jumlah elektron yang terlibat di sini berapa? 2 elektron. Jadi 2 ya. Kemudian F itu kita anggap 96.500 saja biar mudah. Kemudian E0-nya adalah 0,49 volt. Ini negatif ya, jangan lupa. Ini kok positif salah saya. Ini negatif. Nah, negatif. Nah, ini penting ya, negatif positifnya. Baik. Di sini R-nya jangan lupa pakai yang 8,314 karena kita bermain dengan energi seperti itu. Kemudian T-nya jangan lupa pakai Kelvin 298. Kita pakai kalkulator seperti itu. Ntar saya pakai kalkulator. Berapa tadi? 2 dikali 96.500 dikali minus 0,49 dibagi RT 8,314 kali 298. Jadi hasilnya adalah minus 38,17. Nah, kita bisa cari K. K ini keseimbangan tentu saja. Dalam hal ini adalah KSP ya. Tentu saja E pangkat berapa? E pangkat, karena ln ya, jadi log, jadi pangkat
minus 38,17. K sama dengan, kita coba pakai hmm, 38,17. Sebentar, tapi sebenarnya tadi ada yang salah ya. Belum selesai tadi, 38,17. Saya ada salah masukkan huruf. Sebentar, saya coba cek lagi angkanya. 96.500. Seharusnya sudah benar ya. Apakah ada yang salah dari perhitungan saya? 298 sudah benar. I minus 0,9. 38,17. Seharusnya sudah benar. Apakah nilai F-nya? Kita G 9 min RT dan K sudah benar. Dan K sama dengan min NF-nya sudah benar. Dan K RT. Nilai F coba. Bentar ya. Delta G. Baik, harusnya memang sudah benar. Tetapi di sini nilai F. Nilai F-nya apakah sudah benar? N-nya sudah benar harusnya juga. 96.500 juga sudah benar harusnya. Nah, ini saya agak sedikit bingung kenapa hasilnya itu berbeda jauh sebenarnya. Nah, T mungkin bisa dicek kembali ya. 0,49 volt ini sudah benar, E0-nya. RT-nya, R-nya itu pakai 8,314 sudah benar. 96.500 sudah benar. 298 sudah benar. Sudah benar ya. Baik, kita coba pakai E lagi. Pangkatkan minus 38,17. Oke. Oh, sudah benar ternyata. Oke, mohon maaf. Ternyata saya ada sedikit salah di kalkulator ini. E-nya adalah 2,6 ya. 2,6 dikalikan 10 pangkat minus 17. Nah, ternyata sudah benar di sini. Nah, udah. Nah, jadi mohon maaf tadi memang ada sedikit kesalahan di kalkulator saya karena saya pakai kalkulator yang bukan biasanya seperti itu. Jadi agak sedikit bingung. Baik, ternyata mudah ya, asalkan kita tahu. Kemudian kita sampai pada soal yang terakhir pada pembahasan keseimbangan kelarutan. Nah, di sini suatu hidroksida memiliki kelarutan dalam air seperti pada gambar berikut. Hidroksida yang mungkin adalah apa? Nah, jadi di sini kelarutannya tinggi pada asam karena pH-nya di sini ya, pH-nya semakin asam semakin tinggi dan dia juga kelarutannya semakin basah semakin tinggi juga. Nah, di sini berarti logamnya, ini logamnya adalah logam amfoter. Logam amfoter dia itu bisa
terlarut dengan bagus di asam, dia juga bisa terlarut di basa dengan bagus. Kenapa di basa lebih bagus? Kebanyakan logam biasanya dia itu kelarutannya buruk di OH ketika basa ya. Tapi ketika basanya itu berlebih, misalkan pada yang paling lumrah atau paling umum adalah AL, ya, AlOH3. Nah, ketika dia dengan asam seperti itu, maka dia akan membentuk Al3+. Dan dengan asam ya, asam yang cukup kuat seperti itu. Kalau AlOH3 juga, ketika dengan basa, nah, dia bisa membentuk kompleks AlOH4 minus. Nah, jadi ketika membentuk kompleks inilah dia kelarutannya juga tinggi di air. Nah, pertanyaannya logam apa saja yang bisa dikategorikan sebagai logam amfoter? Tentu saja ini tergantung ini ya, tergantung praktikalnya, tapi secara umum ada di golongan 3A yang sudah diamati di lingkungan maksudnya ya. Golongan 3A itu ada aluminium, ada gallium, ada indium. Kemudian ada di 2A juga ada Be ya. Ada Be, ada Zn, ada Sn juga, ada Pb, kemudian Cr. Nah, seperti itu. Nah, itu yang sering ditemui. Nah, ini nanti bisa CR, jadi nanti CR OH, nah OH berapa? OH 6 kali biasanya seperti itu. Nah, atau ZN OH 4 kali itu ya, nanti membentuk kompleks. Nah, yang tidak, yang tidak berarti sisanya yang sering keluar ya. Yang sering keluar itu biasanya Fe. Fe itu FeOH3 ya sudah, dia tidak bisa membentuk kompleks lagi. Kemudian biasanya yang tidak bisa membentuk Mg tidak bisa. BOH 2 kali tidak bisa. Kemudian tentu saja 1A tidak bisa semuanya. Kemudian di kalsium jadi baik. Yang di sini yang umumnya di golongan 3A, kemudian berilium, zinc, Sn, Pb, kromium dan beberapa golongan di B itu tidak bisa. Berarti kalau di sini kita coba cek aluminium dan Sn, nah di sini ada bisa. Fe, nah ini tidak mungkin. Ca, nah ini tidak mungkin. Fe tidak mungkin. Fe tidak mungkin aja. Jadi jawabannya sih yang tersisa adalah A. Baik. Cukup mudah untuk persamaan terkait soal-soal keseimbangan ini. Hanya saja perlu berhati-hati dalam membaca soal dan memahami konteks yang diinginkan di soal. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.